Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desta Izzaturyadi dengan NIM terakhir 059. Saya berasal dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan ke-25 Universitas Diponegoro. Ya, di sini saya akan membahas mengenai boolean, if else condition, logical operator dan juga flowchart. Yang kemudian kita akan implementasikannya ke dalam Scratch dan juga Python. Oke, tanpa basa-basi, mari kita mulai videonya. Apa itu boolean? Boolean adalah sebuah tipe data yang hanya dapat membaca dua kemungkinan nilai, yaitu true dan juga false. True di sini biasanya dinotasikan menggunakan angka 1, kemudian false dinotasikan menggunakan angka 2. Di dalam Python sendiri, boolean biasanya digunakan sebagai hasil dari komparasi atau logical operator. Mereka juga biasanya digunakan dalam decision making, if else, dan juga loop. Oke, di sini saya ada dua contoh program untuk menampilkan boolean. Pertama, kita ada variabel x, yaitu bernilai true. Kemudian variabel y bernilai false. Kemudian kita memiliki perintah untuk mengeprint tipe data. Jadi kita menggunakan print type x, artinya kita akan mengeprint apa itu tipe data dari variabel x. Dan kemudian untuk print yang kedua kita akan mengeprint apa tipe data dari y. Setelah kita print, maka akan memunculkan nilai wow. Wow artinya boolean. Oke, yang kemudian untuk program yang kedua kita memiliki variabel a bernilai 10, kemudian b bernilai 20. Kemudian kita memiliki tiga perintah mengeprint. Untuk print yang pertama, untuk mengecek apakah a lebih kecil dari sama dengan b. Jika a lebih kecil dari sama dengan b, maka nilai akan true. Di sini karena a bernilai 10, yang dimana lebih kecil dari sama dengan 20, maka program akan bernilai true. Kemudian untuk print yang kedua, apakah A sama dengan B? Ya di sini kita lihat ketika A itu sama dengan 10 dan juga B itu sama dengan 20, maka mereka tidak sama, maka akan menghasilkan false. Kemudian untuk print yang ketiga, apakah A tidak sama dengan B? Nah, di sini karena A bernilai 10 dan B bernilai 20, maka mereka bernilai tidak sama. Maka program akan menampilkan true. Oke, apa itu logical operator? Ya, jadi logical operator biasa digunakan untuk mengkombinasi atau memodifikasi boolean value yang bernilai true atau false. Jadi logical operator ini mengizinkan kita untuk nge-build more complex condition in program. Di Python sendiri ada tiga main logical operator. Yang pertama ada AND. Jadi N ini mengembalikan nilai true ketika dua kondisi itu bernilai true. Jadi jika ada salah satu kondisi bernilai false, maka outputnya akan false. Kemudian untuk yang kedua OR. Jadi mengembalikan nilai true ketika ada salah satu nilai dari kondisi itu bernilai true. Kemudian yang ketiga ada not. Artinya kebalikan dari boolean value. Jadi ketika ada suatu nilai bernilai true, maka outputnya akan false. Begitu juga sebaliknya. Kemudian n. Jadi n itu adalah result dari true ketika ada kedua nilai itu bernilai true. Nah, di sini saya ada tabel tentang x, y, kemudian f ini adalah hasilnya. Nah, untuk 0 mempresentasikan false, kemudian 1 mempresentasikan true. Nah, di sini ada nilai false, maka hasilnya adalah false. Kemudian ada nilai false dan juga true, maka menghasilkan nilai false. Kemudian ada nilai true, kemudian ada nilai false, maka menghasilkan nilai false. Kemudian ada nilai true dibarengi dengan true, maka menghasilkan nilai true. Oke, di sini saya ada contoh program. Jadi ada apakah Oke, saya ada contoh program yang dimana usia adalah 28. Kemudian memiliki ID sama dengan true.
Jadi karakter ini H28. Oke, sekarang saya memiliki program untuk mengecek menggunakan AND. Oke, sekarang saya ada program menggunakan AND operator. Di sini saya memiliki variabel age bernilai 28, kemudian variabel hasID sama dengan true. Kemudian program menanyakan, apa jika age lebih besar dari sama dengan 17 dan juga memiliki ID, berarti hasID sama dengan true, maka akan mengprint you are allowed to enter. Nah, jadi ketika salah satu dari kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan menghasilkan nilai print access denied. Oke, kemudian ada OR. OR sendiri adalah hasil true ketika at least ada satu kondisi yang bernilai true. Oke, di sini saya ada tabelnya. Untuk yang pertama ada nilai false dan juga nilai false, maka akan menghasilkan nilai false. Kemudian ada bernilai false dan juga bernilai true, maka akan menghasilkan true. Kemudian ada bernilai true dan juga false, maka menghasilkan nilai true. Kemudian ada yang bernilai true dan juga true, maka menghasilkan nilai true. Oke, di sini saya ada contoh programnya lagi. Di sini ada variabel day berisikan Sunday, kemudian variabel holiday bernilaikan true. Jadi ini sistem menanyakan jika hari sama dengan Sunday atau holiday, maka program akan ngeprint you can rest today. Tetapi jika dua kondisi ini tidak terpenuhi, maka else akan dijalankan, maka akan print go to work. Oke, jadi mungkin seperti itu. Kemudian untuk not, jadi not itu adalah operator yang itu adalah reverse dari boolean value. Di sini ada tabelnya. Jadi ketika sebuah nilai itu bernilai false, maka outputnya adalah true. Begitu sebaliknya, ketika ada nilai true, maka outputnya adalah false. Oke, sekarang saya ada program. Sekarang ada variabel is raining. Is raining bernilai false. Kemudian program menanyakan, jika not is raining, jika tidak hujan, maka kebalikan dari it's raining, maka program akan print you can go outside without an umbrella. Tetapi ketika it's raining, maka program akan print better take an umbrella. Oke, jadi seperti itu. Kemudian apa itu decision making? Jadi decision making itu adalah sebuah perintah di bahasa pemrograman yang mengizinkan untuk membuat program itu memilih jalan berdasarkan sebuah kondisi. Di Python sendiri ada 3 decision making seperti if, elif, dan juga else. Nah, sebagai contoh, saya ada representasi sederhana. Ketika ada pizza, kamu akan makan pizza. Kalau tidak, jika ada nasi goreng, kamu akan makan nasi goreng. Jika tidak satupun, jika tidak satupun yang tersedia, maka kamu akan hanya meminum water. Oke. Jadi di setiap decision di Python itu based on condition. Jadi condition ini mengsimplify expression, dan juga nanti Python, interpreter Python akan mengecek setiap kondisinya. Nah, kemudian resultnya, hasil dari kondisi tadi harus bernilai antara true atau false. Oke, sekarang kita akan membahas tentang if. If statement sendiri adalah simplify dari form dari decision in making in Python. Jadi if condition ini hanya mengecek satu kondisi ketika kondisi itu bernilai true. Jadi ketika kondisi itu bernilai true, maka program akan dijalankan. Tapi kalau kondisi bernilai false, maka if condition ini akan dilewati. Oke, saya ada contoh programnya.
Di sini ada variabel sama dengan 30. Kemudian menanyakan jika temperatur lebih besar dari sama dengan 25. Nah, artinya variabel ini bernilai true. Artinya perintah ini akan dijalankan. Akhirnya Python akan ngeprint it's hot today. Oke, kemudian ada if else. Jadi else ini biasanya diletakkan di bawah if. Nah, jadi ketika if ini tidak dijalankan, maka program akan mengecek kembali di else. Jadi program ketika tidak memenuhi kondisi dari if ini, maka otomatis akan dijalankan di kode yang ada di else. Saya memiliki contoh. Jadi kita memiliki number sama dengan 7. Nah, kemudian program akan mengecek jika number modulus 2, artinya jika nilai number ini dibagi sama dengan 2, maka akan bernilai 0, maka akan mengeprint even, artinya genap. Jika tidak habis sama dengan 0, maka print odd. Nah, di sini nilainya adalah 7. Jadi 7 tidak habis dibagi 2. Nah, jadi nilai ini akan masuk ke else. Artinya program akan menghasilkan nilai odd, artinya ganjil. Oke, kemudian ada if, elif, dan else. Jadi ini adalah lebih kompleksnya lagi dari kondisi-kondisi tadi. Jadi ketika kamu membutuhkan check more than two condition, jadi kamu butuh mengecek nilai ini lebih dari 2 kondisi, kamu bisa menggunakan if else elif. Nah, jadi Python akan mengecek kondisi dari atas ke bawah. Jadi kondisi yang pertama ini akan dicek terlebih dahulu, kemudian berurutan. Kamu bisa menambahkan elif ini sebanyak mungkin. Jadi disesuaikan aja dengan kondisi yang ada. Nah, di sini saya memiliki satu contoh kode. Kita memiliki variabel score, artinya kita memiliki nilai sama dengan 72. Kemudian kita akan mengecek jika skor ini lebih besar dari sama dengan 90, artinya program ngeprint grade A. Jika tidak, maka dicek lagi apakah lebih besar dari sama dengan 80. Jika iya, maka akan ngeprint grade B. Jika tidak lagi, maka akan dicek lagi apakah nilai lebih besar dari sama dengan 70. Jika tidak, maka akan masuk ke else. Artinya kode akan ngeprint grade D. Di sini karena nilai adalah 72, maka dia lebih besar dari sama dengan 70. Maka output dari program ini adalah grade C. Oke, kemudian apa itu flowchart? Jadi, flowchart ini adalah sebuah diagram yang berbentuk sebuah Kemudian, apa itu flowchart? Jadi, flowchart itu adalah sebuah diagram dalam bentuk visual yang menyajikan proses dan juga program berdasarkan urutan dari kode atau perintah. Jadi, manfaat dari dibuatnya flowchart ini adalah mempermudah programmer, engineering, dan juga problem solver karena akan membuat lebih mudah untuk dimengerti bagaimana sistem itu bisa bekerja sebelum menulis kode secara nyata. Jadi di sini saya memiliki sebuah flowchart sederhana. Kemudian kita akan lihat ketika kita start program ini, program akan cek apakah program ada sesuatu yang perlu dicek. Jika ada sesuatu yang perlu dicek, maka akan masuk ke proses. Nah, kemudian diproses, setelah diproses akan dicek lagi apakah ada yang perlu dicek lagi. Jika tidak, maka program akan selesai. Oke, kemudian simbol apa sih yang biasa digunakan di dalam flowchart? Oke, yang pertama ada berbentuk oval. Ya, di oval sendiri artinya merepresentasikan start dan juga end. Kemudian ada yang berbentuk panah, artinya merepresentasikan terkait dengan relativitas dari si satu shape dengan shape yang lain. Jadi shape yang lain
dan shape yang lain memiliki hubungan, nah, maka dihubungkan dengan arrow. Kemudian ada yang berbentuk seperti jajar genjang, merepresentasikan input dan juga output. Kemudian ada yang berbentuk rectangle, artinya persegi. Jadi itu merepresentasikan sebuah proses. Kemudian ada yang berbentuk seperti belah ketupat, oke. Diamond indicated decision. Jadi merepresentasikan decision, apa kondisi. Oke, di sini saya sudah membuat sebuah contoh sederhana dari flowchart, yaitu ordering food in a restaurant. Oke, pertama-tama jadi program akan mulai, kemudian program akan menampilkan menu. Ingin membeli bakso atau membeli soto. Kemudian program akan menanyakan kepada customer, maka customer akan memilih item antara bakso atau soto. Kemudian jika customer sudah memilih antara bakso atau soto, maka program akan menaikkan lagi inputnya, enter quantity, artinya berapa yang ingin dibelinya. Oke, setelah itu masuk ke yang rectangle, artinya kemudian program diproses. Kemudian setelah diproses, program akan menanyakan lagi kepada user, apakah ingin membeli item lagi. Jika ya, maka program akan berulang. Tetapi kalau tidak ingin membeli lagi, maka program akan finish. Oke, mungkin sekian yang untuk program yang pertama. Lanjut ke program yang kedua. Oke, kemudian kita punya flowchart sederhana lagi untuk temperatur control menggunakan if else di Python. Oke, pertama-tama kita mulai programnya, dan kemudian program akan menanyakan kepada user berapa sih temperaturnya. Kemudian program menentukan decision, apakah temperatur itu kurang dari 20. Ketika ya, maka program akan mengaktifkan heater atau pemanas. Tapi kalau temperaturnya lebih besar dari sama dengan 20, maka program akan menanyakan lagi nih kondisi, apakah temperatur lebih besar dari sama dengan 20 dan temperatur kurang dari sama dengan 25. Artinya temperatur harus berkisar sekitaran 20 sampai 25. Ketika tidak memenuhi kondisi ini, maka akan masuk ke sini, artinya the cooler on, artinya program akan mengaktifkan cooler. Kemudian jika program bernilai yes, maka oke, berarti suhunya sudah oke, sesuai. Oke, mungkin sekian dari flowchart sederhana. Kita akan lanjut ke implementasi di dalam program Stretch dan juga Python. Oke, sekarang kita sudah ada di Replit dan sekarang kita akan menjalankan program yang pertama. Oke, jadi di sini kita ada program untuk mengatur suhu berdasarkan Oke, sekarang kita berada di program pertama di Stretch. Nah, di sini program digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan coolant pada ruangan berdasarkan temperatur. Oke, pertama di sini ada ketika kita mengklik tombol green flag in here, kemudian kita akan set temperaturnya ke 26,7, anggaplah derajat. Nah, kemudian jika temperatur lebih kecil dari sama dengan 20, kemudian program ini akan menjalankan say turn the heater on. Oke. Nah, ketika kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan lanjut ke else. Nah, kemudian di else ini ada kondisi lagi, artinya nested condition, nested if. Oke. Jadi ketika temperatur lebih besar dari sama dengan 19,9 dan temperatur lebih kecil dari 25,1, kemudian program akan menjalankan oke. Namun ketika kondisi ini tidak terpenuhi, maka program akan mengatakan turn the cooler on. Oke, mari kita coba. Oke, tuh artinya program ini menjalankan else turn the cooler on. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena lihat di sini,
kita ada temperatur 26,7. Apakah temperatur 26,7 ini memenuhi situasi ini? Tidak. Apakah memenuhi situasi ini? Tidak. Maka akan menjalankan ini. Oke. Kemudian saya ingin membuat menjadi sebuah pertanyaan supaya lebih gampang. Oke. Kemudian saya akan menggantinya dengan oke. Oke, sekarang saya bebas mengoptimisasi dan kemudian saya ingin jadi mungkin sekitar 25, lebih besar dari 25 dan 30, lebih besar. Oke, lanjut kita jalankan. Temperatur now, aku ingin menghasilkan oke. Maka saya harus memilih kisaran angka dari 25,1 sampai 29,9. Oke. Maka saya akan coba ngetik 27. Oke, maka program akan mengatakan oke. Oke, mungkin sekian program yang pertama, program cukup mudah. Lanjut ke yang kedua. Oke, sekarang kita sudah berada pada Replit untuk mengimplementasikan program yang sudah kita buat di Stretch tadi ke dalam bahasa pemrograman Python. Oke, di sini kita memiliki variabel bernama temperatur. Temperatur di sini bernilai 20. Nah, kemudian ketika temperatur lebih kecil dari sama dengan 20, maka program akan print turn the heater on. Kemudian jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan dijalankan kondisi ini. Temperatur lebih besar dari sama dengan 20,1 dan temperatur lebih kecil dari sama dengan 25,1. Maka program akan print oke. Kemudian jika kedua kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan print turn the cooler on. Artinya temperatur ini sudah lebih dari 25,1. Alhasil temperatur itu sudah jadi panas, alhasil coolernya harus diaktifkan. Oke, kita akan coba run program ini. Apa hasilnya? Ya, program aktifkan turn the heater on. Kenapa outputnya adalah itu? Karena temperaturnya ada 20. Nah, jadi dia menjalankan kondisi yang pertama. Kenapa menjalankan kondisi yang pertama? Sini saya jelaskan. Ketika ada program yaitu lebih besar dari sama dengan, itu artinya 20 itu masih include ke dalam sistem perhitungan. Beda lagi jika kita menuliskan seperti kurang dari 20. Nah, itu artinya nilai paling tertinggi yang bisa kita masukkan adalah 19. Nah, tapi kalau kita menggunakan float atau yang lain sebagainya, kita bisa mendapatkan paling tinggi 19,999. Oke, mungkin seperti itu. Oke, sekarang kita sudah berada pada program kedua, yaitu program yang lebih intermediate lagi, lebih jago lagi terkait dengan if else. Di sini saya sudah memiliki programnya dan saya akan menjelaskan itu persatu. Oke, pertama ketika kita ngeklik ini, maka akan dijalankan perintah where do you want to drive. Maka sistem ini akan menanyakan kepada kita dari 4 lokasi ini, yaitu South Africa, Meksiko, India, dan France. Kemudian dari kita akan membuat variabel di sini namanya country. Nah, jadi hasil dari input user tadi akan masuk ke dalam variabel yang namanya country. Kemudian program akan menanyakan lagi how old are you, and then program akan menyimpan hasil input tadi ke dalam user age. Kemudian dari input yang tadi sudah dimasukkan, maka data akan diolah. Untuk if yang pertama, dia menanyakan hasil yang tadi itu ketika country-nya itu sama dengan South Africa. Nah, jadi ketika country sama dengan South Africa,
maka akan dijalankan program ini. Setelah dia ternyata masuk South Africa, kemudian dijalankan lagi pertanyaannya, apakah usernya lebih besar dari umurnya lebih besar dari 16? Ketika ya, maka you can drive. Tapi kalau usernya lebih kecil dari 16, maka program akan mengatakan you can't drive. Oke, kemudian else artinya tidak memilih South Africa, maka selain dari South Africa akan dijalankan. Nah, di sini ada Meksiko. Ya, ketika country sama dengan Meksiko, maka akan ditanyakan if lagi berapakah user age dari input tadi. Nah, ketika user input lebih besar dari 17, maka program akan mengatakan you can drop. Kemudian jika user age tidak lebih dari 17, maka program akan menanyakan lagi, ada kondisi lagi. Apakah user age-nya lebih besar dari 16? Nah, ketika iya, maka program akan mengatakan you can drive with parental agreement. Kemudian jika kondisi ini tidak terpenuhi lagi, maka akan dijalankan kondisi ini. Apakah user age lebih besar dari 14? Nah, jika program ini true, maka akan dijalankan program say you can drive with parental supervision. Oke. Nah, kemudian jika kondisi ini tidak terpenuhi lagi, maka akan dijalankan kondisi ini else, yang mengatakan you can drive. Oke. Nah, kemudian jika country-nya tidak sama dengan Meksiko lagi, maka akan dijalankan if country sama dengan India. Jika inputnya tadi sama dengan India, maka akan dijalankan program ini. Nah, jadi jika inputnya sama dengan India, maka akan ada kondisi lagi, menanyakan lagi apakah user age itu lebih besar dari 17. Jika tadi dimasukin lebih besar dari 17, maka kondisi ini akan dijalankan. Maka hasilnya adalah you can drive. Tapi jika kondisi ini tidak dijalankan, artinya umurnya lebih kecil dari 17, maka program akan mengatakan you can drive. Oke. Nah, kemudian untuk kondisi ketika country-nya sama dengan French, and then program akan menjalankan program yang ada di dalam if ini. Nah, kemudian program akan melihat kondisi lagi. Apakah user age lebih besar dari 17? Ketika lebih besar dari 17, maka program C ini akan dijalankan, yaitu you can drive. Jika kondisi ini tidak dijalankan, maka kondisi else yang akan dijalankan. Artinya, user age lebih besar. Kemudian ya, ditanyakan lagi, apakah user age lebih besar dari 14 tahun? Jika iya, maka program akan mengatakan you can drive with supervision. Ketika kondisi ini tidak dijalankan juga, artinya dijalankan program ini, you can drive. Oke. Artinya ini. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, untuk else yang selanjutnya, jadi ketika si program tidak bisa membaca, artinya kamu memasukkan input yang tidak berada pada cakupan dari program ini. Jadi kamu memasukkan sebuah input yang di luar dari South Africa, Meksiko, India, dan French. Oke, gitulah program ini bisa berjalan. Oke, lanjut ke Python. Oke, sekarang kita sudah ada di Replit dan juga menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke, di sini sama seperti yang ada di stress tadi, kita memiliki dua variabel, yaitu country dan user age. Nah, di mana country ini merupakan tipe data string untuk menanyakan lokasinya, South Africa, Meksiko, India, dan French. Kemudian user age menggunakan tipe data integer untuk menginput umur dari si user. Kemudian sama seperti yang di Replit tadi, menanyakan country-nya. Nah, maka ketika country-nya adalah South Africa dan user age-nya sama dengan 17, maka dia akan ngeprint you can drive. Nah, ketika kondisi ini tidak terpenuhi, ketika 17 tidak 17 tahun, lebih dari 17 tahun, maka akan dijalankan you can drive. Oke, kemudian jika tidak memenuhi persyaratan dari kondisi South Africa, artinya dia memilih negara lain, di sini memilih Meksiko,
maka akan dijalankan program ini. Nah, di sini ada if. Nah, maka ketika user age lebih besar dari sama dengan 18 tahun, maka program akan ngeprint you can drive. Kemudian untuk kondisi yang selanjutnya ada elif, berarti kondisi ini diabaikan, artinya tidak dijalankan, tidak memenuhi. User age lebih besar dari sama dengan 16, maka program akan print you can drive with parental agreement. Kemudian untuk kondisi yang selanjutnya, ketika dua kondisi ini tidak terpenuhi, maka program ini akan dijalankan, yaitu ketika user age lebih besar dari sama dengan 15. Kemudian program akan print you can drive with parental supervision. Oke, kemudian untuk else, di sini artinya semua kondisi ini tidak dijalankan. Oke, kemudian akhirnya dia ngeprint you can drive. Kemudian untuk yang selanjutnya, ketika pilihan country-nya adalah India, artinya program tidak user tidak menginputkan antara dua negara ini, akhirnya India akan dijalankan. Nah, ketika India dijalankan akan ada if lagi. Ketika user age-nya lebih besar dari 18, maka you can drive. Ketika tidak lebih besar dari sama dengan 18, maka akan dijalankan print you can drive. Nah, kemudian ketika memilih French, artinya program akan menjalankan program yang ada di input French. Nah, maka ketika if user di French ini adalah lebih besar dari sama dengan 18, maka print you can drive. Ketika ini tidak dijalankan kondisinya, maka elif akan dijalankan. Artinya user age lebih besar dari sama dengan 15, seperti 16 atau 17 atau 15, karena menggunakan sama dengan. Nah, kemudian jika kondisi kedua ini tidak dijalankan, artinya umurnya contoh 14 tahun, maka akan menghasilkan you can drive. Oke, kemudian jika keempat-empatnya ini tidak ditulis, artinya keempat negara ini tidak dicantumkan, artinya akan menghasilkan print data is not available for this country. Oke, mungkin kita akan coba menjalankan programnya. Oke, nanti ke console. Where do you want to drive? Oke, aku pengen ke India. Oke, how old are you? I'm 18. Oke. Oke, you can drive. Oke, sesuai dengan yang ada di sini. Karena India, nah, maka akan dijalankan kondisi ini. Ketika user age lebih besar dari sama dengan 18, artinya 18 masuk dan akhirnya saya bisa berkendara di India. Oke, mungkin kita akan ganti lagi ke negara lain. Kita akan run lagi kodenya. Saya akan berada di Meksiko. Okay, how old are you? Maybe I'm 12. Okay, you can drive. Okay, sesuai dengan yang ada di program. Ketika saya memilih Meksiko dan umur saya adalah 12 tahun, artinya tidak memenuhi dari ketiga kondisi ini. Artinya akan di print you can drive. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman dan teman-teman bisa mengimplementasikannya ke dalam kode teman-teman sendiri. Dan saya harap teman-teman dapat memahami tentang apa itu boolean, apa itu logical operator, apa itu if else, dan lain sebagainya. Nah, oke, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.